itu. Kamu letakkan sesuaikan. Oh, kalau saya ngambil merek ini di sini mentok, kalau dia posisinya di mari otomatis tutup mentok dengan body. Biarpun dia bagus, misalnya kamu pasang. Karena apa? Kalau kamu pasang nanti kompresor, AC-nya ini getarannya tinggi banget, gede. Kenapa? Ada suatu komponen yang nempel ke body. Kamu lihat nggak ada mas, nempel ke body itu nggak ada. Selain kayak begini nggak ada nempel ke body ya. Kalau ada udah kayak mesin tepung itu. Bingung dia sepertinya gimana begini ya? Itu harus kamu perhatikan. Minimal kamu setelah masak kamu cek ada nempel body apa enggak. Oh nggak ada pak, ya kan? Oh udah, kamu lihat shock breaker ini ya. Karet bantalan kompresor ini adalah shock breakernya kompresor. Ini dia goyang-goyang. Oh, ini bukan body goyang mas, kompresornya aja yang goyang. Kenapa? Ada shock breakernya. Shock namanya shock breaker, motor mobil aja ada matinya, ada nggak? Ada. Keras. Kalau sudah keras, dia getarannya ke body. Makanya kalau bodinya getar kencang, kamu lihat dulu shock breakernya. Apa dia karetnya pecah? Apakah dia karetnya sudah keras? Pecah atau keras? Apalagi keras pecah ya? Pecah apalagi nggak ada. Otomatis getarannya udah kemana-mana, udah nggak bisa meredam. Sehingga si bunyi AC itu sangat kencang ya bodinya. Itu ya. Berarti sesuaikan letak. Kalau mau ganti kompresor yaitu sesuaikan letak akumulatornya dekat apa. Ya nomor 2 apa? Jenis freonnya harus sesuai, ukuran PK-nya harus sesuai ya. Tidak ya, kalau bisa cari yang sesuai dulu ukurannya. Kalau bisa satu merek apa nih ya ikutin ya yang sama. Nah, makanya kalau nyari kompresor kamu ngomong ke tukang luaknya, Pak kamu nyari kompresor setengah PK Pak merek Mitsubishi, takutnya dinyimpen jangan kamu datang mau apa dari kompresor udah pede sendiri aja, udah mau pakai ini Pak. Aku nggak tahu itu jenis apanya nggak tahu, gitu kan? Makanya kamu komunikasi dengan si penjualnya, Pak saya mau nyari kompresor setengah pakai merek Mitsubishi yang R32. Mitsubishi ada dua-dua juga, kayak gini ada dua-duanya, lengkap R32. Sebutin jenis freonnya. Oh itu mas, itu 32 semua mas. Ah ya udah, tes. Nah ini. Untuk mencari kompresor yang bagus, udah tahu belum? Nah ini ada beberapa aspek, ya. Ada beberapa pendukung untuk menentukan bahwa kompresor ini bagus, mau saya pakai. Itu ada beberapa, ya, ada beberapa kriteria, ya, kriteria untuk kerja. Ada beberapa. Yang pertama kali kamu mau beli kompresor bekas, mau kamu ganti, mau dipakai lagi. Di luar katakanlah, kamu yang pertama kamu lihat adalah yang pertama apa? Kalau kamu beli barang yang pertama kamu lihat apa dulu? Apa dulu? Fisik, ya kan? Fisiknya kamu lihat dulu sekilas, itu belum ke dalam-dalam belum, Pak. Fisik aja sekilas dulu. Bagus, mantap, ya kan? Ya udah, mulus nih, ya ada. Ini, baru cinta terhadap fisiknya dulu. Setelah itu apa? Baru kita ke dalam, ya kan? Kamu tes itu hidup nggak sih? Coba hidupin. Hidup. Jadi bagus, mulus, hidup, ya kan? Nah, setelah itu apa? Kerjanya dia bagaimana? Ya, dia kerjanya bagaimana? Hisap sama tekannya itu bagaimana? Hisapnya, kamu tekan, hisap bagus. Tekannya, tekan terus, nggak kuat, bagus. Ya kan? Nah, berarti tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah fisiknya bagus, yang kedua ya nyala hidup, yang ketiga tekan dan hisapnya bagus atau cara kerjanya bagus, masih bagus. Nah, yang nomor 4 ampernya masih rendah. Ampernya masih rendah, ya udah bagus, tes nyala, kerjanya bagus, ampernya rendah, udah. Setengah PK, dia masih 0,9, 0,8, itu bagus banget itu. Itu belum bisa memutuskan kamu ambil belum. Itu semua bagus. Ada nanti di akhir, kriteria terakhir yang sepele tapi jangan kamu ambil pula itu.
backbone kamu, bagus banget, ya kan? Tekanannya masih bagus, ampernya rendah banget, ya, kerjanya bagus, hisapnya bagus, tekannya bagus. Ada satu kriteria yang terakhir yang nggak boleh kamu lewatkan. Apa? Kira-kira apa? Kamu beli barang, kompresor, apa kira-kira? Apa? Yang sudah main di lapangan ini? Apa? Kamu beli barang, nggak segitunya kamu apa? Bukan harga bisa dinego, ya kan? Short body. Apa itu maksudnya short body? Short body apa? Short body apa? Ya, itu. Pendek. Kamu tes pen dinyalakan di tes pen, ya, nyetrum ada strumnya, pantesan sama dia diganti, nyetrum mas, ya enggak? Iya. Yang pelatihan kemarin dikasih tahu nggak begitu? Nah, yang enggak pelatihan di BPKD, enggak? Oh lupa kali dia. Ya. Saya kasih. Kenapa? Penting banget itu. Udah capek-capek dipasang, banyak banget terjadi. Pak, dia nyetrum Pak, saya nggak boleh megang. Kalau terus megang baik. Masa kamu megang? Bahaya itu, ya. Kenapa dia ganti? Kamu harus main di situ. Kenapa sih dia ganti kompresor? Padahal fisiknya bagus banget loh, mulus banget, gak ada cacat sedikit pun. Catnya aja masih hilang. Ya kan, kompresornya tekanannya bagus, suaranya halus, nyaris tak terdengar kayak suara mobil apa ya. Nah, setelah itu tekan kerjanya masih bagus, samnya bagus, tapi kok ganti kenapa? Setelah kamu pasang tesnya nyalain, ya ini dia masalahnya, short body atau nyetrum. Cara mencarinya bagaimana? Tahu nggak itu kalau short body? Tahu nggak? Coba yang udah pelatihan 45 hari. Apa? Waktu itu nggak ngikut, alasan aja, ya. Saya kasih tahu, yang mungkin lupa, ya. Pusat dengan Pak Joko lupa dia. Nah, lihat. Ini ada 3 terminal di sini yang kemarin kamu ukur itu. Terminal apa aja? CRS. Apa aja? Apa aja terminalnya? CSR. Ya, terminalnya adalah Taman, Running, sama Starting. Kan ada 3 terminal di situ kan, masuk kan? Ya kan? 3 yang kamu ukur kemarin, ini, gitu kan? Ya, kamu 3 terminal itu, kamu cek dengan menggunakan tak ampere untuk yang digital boleh, untuk ampermeter yang analog boleh. Yang penting posisinya di apa? Posisinya di apa? Hambatan. Di Om. atau hambatan. Jangan kamu posisi di ampere. Pak nggak ada Pak. Posisi di Pak nggak ada Pak. Kayak lu. Karena posisinya bukan untuknya, ya kan? Nggak ada aja. Udah dipasang nyetrum Pak. Malu-maluin saya aja, ya kan? Nah lihat, kamu posisi di atau hambatan, ukur. Kan ada 2 kabel kemarin kan, plus minus kan? Satu ke terminal, boleh cek dulu, boleh, ya bebas. Cek dulu dengan body, ya. Ukur satu ke terminal, satu ke body. Si jarum itu bergerak enggak? Ada gerak apa enggak? Kalau ada gerak, pasti short body. Kalau nggak ada gerak atau nol, nggak ada Pak, nggak ada gerak Pak, udah Pak. Oh berarti udah, pindah lagi ke terminal berikutnya. Yang R body, nggak ada. Yang S ke body, nggak ada. Itu baru kamu ambil. Ya, paham sekarang? Nah, 3 terminal itu maksudnya paham? Ngerti? Yang mana? Yang dicek ke body itu menjadi short body mas. Ya jangan kamu capek-capek dong rakit dan truk udah jalan kamu otomatis kan megang ini, buka ini. Gimana begitu ya? Ya nggak boleh, kamu harus stuck di sini ya untuk mencari kompresor. Kita bermain bekas tapi harus hati-hati. Ya di sana banyak banget. Nanti timbul ya masalah-masalah itu kamu dengan sendirinya. Tapi untuk antisipasi itu bisa, kayak tadi dari kompresor yang bekas dan itu bagaimana Pak? Ya kamu cari ya yang nggak short body. Itu ya Mas ya. Itu penting banget itu ya. Dari kompresor yang bagus ada berapa udah saya kasih tuh kriteria.
materi ini biasanya saya kasih yang pertama kalau di PPKD awal belajar. Buat apa? Buat saya dia belajar untuk usaha. Ya, kan pelatih siswa itu pernah ngeluh, Pak latihan terus aku nyari duitnya agak susah karena waktunya. Nah, saya kasih tahu. Saya kasih materi ini. Cara mencari kompresor yang bagus. Ada beberapa item tadi kan. Buktikan. Cari bagaimana? Kamu ke ruang luar sana. Kamu cari kompresor. Ya kan? Ini berapa 150. Kamu bersihkan. Kamu cat kilok ulang. Ya kan? Kamu rakit. Pasang di market. Jual 2,5. Kamu cepat. Enggak? Setengah PK. Udah pasti laku. Udah pasti. Apalagi setengah PK 3/4. Udah pasti laku. Banyak yang nyari di luar sana. Iya kan? Carinya begitu, yang kacang, yang jualnya cepat, itu kacang, ya, yang setengah PK atau 3/4, udah tuh banyak banget yang nyari tuh. Kalau musim panas nanti orang pada berebut, naik harganya 350. Iya, modal 150. Sehari jual satu udah kan dia kipas-kipas ya kan. Belajar tetap tenang, dapur yang ngebul, ya itu Pak, saya ajarin untuk usaha. Benar belum selesai, itu begitu. Dari kompresor aja. Bisa dong pengepul kompresor bekas? Bisa nggak? Bisa. Khusus saja pengepul kompresor bekas sama PK, 3/4 PK sama 1 PK. Dah, itu aja tekunin. Jadi itu. Jadi nggak? Jadi Pak. Gampang banget Pak peluangnya Pak. Bener saya ngomong ya. Karena saya nyari juga susah. Ya kalau udah musim panas dia udah mulai nih Agustus pertengahan nanti akhir, wah udah tuh setengah PK sama 3/4 berebut ya. Mus diangkat aja di marketplace sejam 2 jam udah hilang, udah diambil orang ya. Nah, caranya bagaimana kalau kamu usaha begitu? Tes di depan. Kalau sudah keluar Pak dari sini saya udah lepas tanggung jawab, terkecuali saya yang pasang kan gitu nih. Kamu juga harus cari aman. Garansi Pak. Kamu juga jangan mau bunuh diri sendiri. Garansi sampai dia masuk ke rumah, nggak taunya dia merakit di rumah salah posisi. Rakitnya salah posisi, tekan dari hisap bisa ditekan, dia kan dipasang. Gitu Pak, kompresor begini ya, nggak normal ya. Kenapa ya? Kan masih garansi Pak. Boleh tuker nggak Pak? Ini kompresor udah salah pasang, main tuker pula, ya kan? Tetap itu ada garansi. Nah itu kamu main di situ. Garansi cuman nyalakan di sini Pak. Ya. Kalau sudah dibawa pulang, Bapak rakit, ya udah lepas garansi. Namanya barang kaya. Ya, barang baru pun begitu. Kalau pemasangan dari kami kecuali saya pasang AC kompresornya. Garansi 3 bulan Pak kalau saya pasang. Bapak beli ke saya kompresor, nanti kompresor kan beli 3,5 ya. Kalau pas pasang OP. OP, kan modal 150, kasih 3 bulan. Ya nggak apa-apa. Kalau saya pasang, tapi kalau bapaknya pasang, 300.000. Iya, di sini Pak, nyalain depan saya Pak. Nyala Pak ya, nyetruk ya Pak ya, short body nggak ya Pak, caranya bagus. Oke, bawa pulang Pak, 300 saya dulu sini. Bawa pulang. Apa? Garasi depan Pak, kalau udah pulang dipasang, udah lepas. Karena tadi kebanyakan di luar salah posisi, ini tadi nggak ngerti mana tekan mana hisap. Kan kamu udah tahu kan? Oh yang tengah ini berarti dia nggak tahu kemana yang tengah. Yang tengah kemana nih? Dari kompresor tengah-tengah kemana? Ini kompresor kan ada pipa tengah nih kemana? Tekan, ya tekan. Yang hisap gimana? Yang hisap yang dari akumulator. Itu ingat Pak. Nah kalau pas saya kebalik Pak, yang tekan ini taruh sini, yang ini taruh sini, wah udah bolak-balik nggak karu-karuan itu. Ya, kompresor gimana? Udah bingung kompresor kerjanya. Ngomong hisap ada tekanan, ngomong tekan ada hisap ada bingung. Ya kan? Karena salah posisi itu baru salah orang. Dan nanti lagi kalau salah ini listrik yang RDS, ya kan? Itu juga parah pula itu. Kamu harusnya hisap, di sini hisap, ini nekan, ini kebalik, ini nekan, ini hisap lah. Ini komplainnya ke kita lagi kompresornya bermasalah padahal teknisinya yang nggak bisa usaha kompresor ini bisa jadi Bang. Bisa dari rumah, pagi-pagi berangkat ke Lowata, udah dapat 2, bawa pulang. Ya. Nanti ya, cek lagi, dibersihkan, cek pulang. Ya. Syukur-syukur langsung dipasang kapasitor sama ini juga. Kapasitor bekas kan banyak, pasangnya lain. Udah.
post di market jual AC kompresor AC setengah PK 250 apa yang normal, tidak subbody, tidak nyetrum. Bisa Allah 2 jam udah nggak ada tuh iklan habis itu. Iya, garansi di situ. Ya emang iya. Iya, garansi di situ kan. Ini peluang apa? Ini peluang usaha. Iya benar. Stok aja kamu kompresor itu udah jadi, Pak. Itu paling temennya ya Pak, ya sama tuang rongsok, tuang ya emang itu. Orang teman saya tuang rongsok banyak Pak di HP saya. Dia muter biarin, kadang kan masih nempel. Maksud ini di alamat ini dia mau jual AC ini. Ya udah, berapa? Ya, fotoin, oke. Udah, saya datang ke sana, kasih dia jalan, bilang kamu, saya kerjaan saya. Ya kan, itu. Temen tuh kita jual rongsok banyak banget Pak. Peluang di situ. Jual kompresor peluang banget. Ya. Bisa itu untuk menghidupi keluarga insya Allah. Ya, untuk mengganti kompresor bisa ya. Bisa ya mengganti kompresor. Ya silakan. Tadi kan di situ dijelaskan tadi kotak kopi. Ada Pak cara ngatasinya Pak? Artinya masih bisa dipakai nggak di kompresor? Kalau ada cara mengatasinya? Ya, Pak. Cara mengatasinya. Ya, kotak kopi pada orangnya strum itu. Kalau strumnya gede ya susah juga, ya kan? Kalau strumnya kecil kan ada strum di test pen hanya nyala tapi nggak full. Terus strum bener-bener terang begitu, buset mau diapain itu? Mau kamu pasang kabel buang ke bawah, ya kan? Tetap aja ya masih ada kan so kecil-kecil di test pen nyalanya nggak terang banget. Boleh lah kamu pasang ground, tarik kabel buang ke tanah, itu mungkin bisa. Tapi kalau saya masih kencang, masih terang begitu, dipegang, waduh begitu mau dibuang kemana? Ya kan? Ya bisa, tetap aja. Itu kalau subbody udah susah biasanya. Kan makanya itu, karena kamu harus berpikir di sini. Oh, berarti ini kalau nyuci saya harus cek dulu ya pakai tes pen. Berasa begitu kemarin ya kan? Sebelumnya sekarang apa? Ada yang hot body apa enggak? Customer nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu, kalau kamu nggak ada pengalaman di situ, kamu datang ke situ, mohon maaf ya udah bahasa udah oke, ya kan? Udah komunikasi udah oke, udah silakan dicuci. Ini strumnya strum langsung, ya kan? Strum langsung apa? Mungkin pertama kali kamu memasang manifold ini, memasang manifold kan kunci Inggris. Udah, apalagi kamu nggak pakai alas kaki, kakinya basah, kepalanya basah, selesai di situ. Iya, minimal makanya aku bilang tes pakai alas kaki, ya itu minimal harus ada. Biar apa? K3-nya ya. K3 apa sih? Keselamatan apa? Kerja dan kesehatan. Keselamatan dalam kesehatan dalam bekerja. Intinya selamat, gitu ya. Ya, biar kita selamat bekerjanya. Karena kita pamit pagi-pagi itu kerja dengan anak istri nanti. Ya kita harus berjumpa lagi dengan dia. Kan itu kan, ingat kalau bekerja ingat begitu, insya Allah dalam bekerja kamu nggak ceroboh. Ya, kalau sesuatu yang nggak mungkin jangan kamu paksakan. Paham ya? Sesuatu yang nggak mungkin nih, contohnya outdoor nih tinggi banget nih, ya, apa di balkon apartemen nih, ya kamu harus kalau ada namanya safety belt gitu ya kamu harus pakai safety belt lah, jangan nangkring di pinggiran begitu ya apa yang kita melihatnya ya lemes ya kita melihatnya lemes dia mana gitu kita yang normal lemes lihatnya ya Allah ini kalau aduh apa safety belt nggak ada kan gitu pakai safety belt kalau di apartemen itu kan di balkonnya kan begitu ya kan kamu harus hati-hati ya. Nah ini kalau AC itu bermainnya dengan ketinggian ketiganya itu ya pakai safety belt kalau pakai safety belt ya. Kalau enggak ya minimal pakai apa gitu. Ya kita udah sendiri tahu lah. Oh, kira-kira bahaya apa sih yang saya mau kerjakan? Oh, kira-kira nanti akan begini ya. Kamu harus antisipasi itu. Ya. Biar enggak asal kerja kejadian kan. Tahunya udah kejadian. Begitu ya. Oke, gitu ya Pak. Nah, silakan. Ada lagi? Fungsi kayak kapasitor gitu kan? Ini kapasitor nih ada overload belum ya?
Udah, terus? Oh, akumulator sama pipa kapilnya? Ya, itu Dul, terakhir dulu. Kurang dari saya. Jadi untuk pipa kapiler dulu ya. Pipa kapiler ini kan dia sebagai pengatur tekanan, menurunkan sebuah tekanan di mana dari kondensor ini yang tadinya tekanan refrigennya besar, ketika masuk ke dalam pipa kapiler tekanannya akan menurun, jadi lebih kecil. Gak langsung semuanya masuk, tapi diatur di pipa kapiler secara terus-menerus. Nah, kalau misalnya refrigernya secara besar ini tidak diatur tekanannya oleh pipa kapiler, kemungkinan besar kan akan jebol atau kelebihan. Seperti itulah. Jadi fungsinya pipa kapiler ini mengatur, menurunkan tekanan dan mengalirkan secara terus-menerus. Dan yang kedua tadi akumulator ya. Nah, akumulator ini merubah zat di mana dari cair menuju gas. Nah, kan ada yang namanya refrigerasi ya, atau perputaran dari refrigeran di mana kompresor berbentuk gas menuju ke kondensor dan diolah dari bentuk gas itu menuju cair, kemudian diolah lagi menuju pipa kapiler untuk menurunkan tekanan, masuk lagi nanti ke evaporator atau dari evaporator ini akan lanjut terus masuk lagi, diatur lagi, jadi dari gas ke cair, kemudian dari cair menuju gas lagi, dan dari gas ke cair lagi, kemudian dari cair ke gas lagi. Nah, di fungsinya evaporator ini yaitu menyaring tadi agar tidak ada air yang masuk ke dalam kompresor. Seperti itu kurang lebihnya. Sudah paham Bapak? Paham ya? Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa itu. Bisa disebut juga sebagai komputer lah, biar apa yang masuk ke bagian selanjutnya itu tidak salah gitu. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak? Pergantian oli. Jadi pergantian oli kan kemarin juga sudah dijelaskan tuh. Masih ada yang ingat nggak berapa? Ayo, kemarin sudah dijelaskan tuh. Isi olinya 1 gelas. Nah, 1 gelas aqua. Yang ingin mengetahui, memastikan oli itu kosong itu di mana? Kalau kompresor AC kan dia keluar olinya tuh nggak cepet ya. Kalau kulkas kan dimiringin dikit aja udah keluar semua. Jadi kalau kompresor AC ketika kita ingin memastikan bahwa kosong atau tidak, kita gantung, kita balik. Nah, kita tungguin aja ya, kira-kira 10 menitan lah. Kalau yang netes terus udah nggak ada, sekiranya udah merasa kosong, baru kita isi. Ataupun dari suaranya kan sudah kedengeran nih, mana yang kasar, mana yang enggak. Nah, kalau semakin halus berarti olinya penuh atau ada. Nah, kalau semakin kasar, nanti oli tersebut kurang lebih seperti itu. Kalau rambut panjang, nggak kasar, kan rambut pendek kasar. Ini berarti isinya kurang. Instruksi ya. Instruksi ya. Kasih tepuk tangan. Ya loh, kasih tepuk tangan buat bapak-bapaknya. Untuk ganti oli tergantung sebenarnya Mas. Kalau menurut saya tergantung. Kalau kita dengar suara kompresor kita udah kasar atau udah gak enak didengar, kemungkinan besar ya kita butuh ganti oli. Tapi kalau memang suaranya masih
halus, masih enak didengar. Ya, mungkin masih beberapa jangka waktu lagi baru diganti. Oke, berarti paham. Artinya kita mengetahui tidak menentukan waktu, kan gitu Pak? Ya. Yang mau ditanyakan, apa-apa saja yang menyebabkan oli cepat susut? Yang pertama, kebocoran. Ya, itu udah pasti tuh. Oli pasti akan habis atau berkurang karena adanya kebocoran. Itu paling utama. Nah, kemudian, tadi kompresornya sudah mulai rusak atau tua, artinya tidak bisa menyaring lagi. Nah, perputarannya dia mengikuti olinya juga keluar gitu. Nah itu, tapi kalau lebih sering, lebih fatalnya, ya tadi karena adanya kebocoran yang disebabkan oleh sistem tadi. Nah itu kan dia olinya terus tuh keluar terus kan. Nah itu, kalau kitanya nggak sering ngecek atau kitanya nggak ngedengerin, misalkan ada customer yang bilang mesin kompresornya kasar nih gitu. Kata bapaknya, oh ini masih bagus gitu kan, ternyata kurang oli. Nah itu bisa ditambah oli. Nah, mungkin ada yang ditanya lagi untuk penambahan olinya dari mana mungkin ya. Nah penambahan olinya itu kita dari atas dari pipa tekan ya. Jadi ini kalau mau nambahin oli, pipa tekannya yang ada di atas kompresor harus dibuka dulu, dicopot pakai las, baru kita tambahin. Tadi ukurannya adalah segelas botol aqua, yang bukan aqua botol yang tinggi ya, tapi aqua gelas. Nah, ntar ditambahin sebotol aqua gede lagi, tenggelam gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi mungkin? Itu kompresnya bisa mampet Pak? Kompresor bisa mampet atau ngadet deh? Ngadet. Ngadet. Hah? Kemungkinan bisa. Solusinya ganti balik solusinya. Janganlah, kita harus berpikir dulu kan gimana kan. Nah, kalau kita nyari fulus doang, kita tinggal bilang kan, udah Bu ganti aja gitu, udah Pak ganti aja. Tapi kan kita tidak boleh kayak gitu ya. Gimana caranya biar kompresor ini bener dulu deh gitu. Nah, kalau padat atau mampet, ya coba aja dulu diakali. Kayak misalnya nyalain, kan dinyalain kan dia ada tekanan nih. Kita tahunya di mana nih tekanannya yang mampet, di sabnya atau di tekannya. Nah, kemungkinan ada suatu benda atau tadi oli tadi bisa jadi keras atau apa kan, itu juga bisa. Nah, ataupun freonnya jadi keras gitu kan. Nah itu bisa juga seperti itu. Caranya, ayo ada yang tahu nggak caranya gimana nih? Bapak-bapak kan teknisi nih, pasti udah ketemu nih di lapangan nih. Ayo, oh masih calon ya, calon teknisi ya. Gimana coba? Ada yang tahu nggak bapak-bapaknya? Kalau padat atau mampet ditiup gitu ya? Gak mungkin ya kalau ditiup ya. Paku mulu ya? Apa-apa dipaku dong ya? Paku malam Jumat. Kalau tadi mampet bisa juga ya dipaku, kemungkinan bisa ya. Tapi kan butuh waktu yang lama, benar-benar lama ya. Mungkin ditambahin kali. Apa? Ditambahin duit lagi seberapa? Oh itu namanya gaji baru tuh kan? Harus ya. Bahasa kasarnya itu beli baru aja Bu gitu ya. Nah mungkin itu aja dari saya. Supaya otomatis. Ya, asik. Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Kalau mampet, Hah? Kompresor. Kalau apa yang mampet? Kompresornya mampet. Macet apa mampet? Macet. Mampet apa macet?
Macet. Wah, jelas dulu macet apa mampet. Iya, kalau mampet, kompresor mampet, berarti kan tersumbat, ya kan? Kalau kompresor macet, berarti dia tidak jalan. Ya, kompresor udah macet, udah stuck, udah apa namanya? Kalau dinyalakan dia turun. Nah, itu macet namanya. Kalau mampet itu berhubungan dengan aliran, kan itu. Nah, ini ditanyakan kompresor macet. Kompresor macet sudah berhenti ya. Kalau kompresor sudah stuck atau sudah tidak bekerja, sudah berhenti, kalau kamu colokan tang gitu doang kan, ya tang mendengung ya, mendengung, habis itu didiemin, isinya jeglek turun, kan begitu. Kalau di lapangan gitu kan. Nah, langkah kamu apa? Ya, itu langkah yang paling gampang dulu kalau udah masih terkonek di sistem ya, masih terkonek indoor dengan outdoor. Kalau kendaraan begitu, begitu aja, ya kamu langkahnya kapasitornya cek dulu ya. Kapasitor, kenapa? Hidup kompresor itu tergantung sama kapasitor. Kapasitor kamu cek. Kalau kapasitornya mati, ya nggak mungkin bakalan hidup itu kompresor ya. Tapi ciri-cirinya begini. Setelah kamu nyalakan, ini kasus ya, ini kasus. Kamu nyalakan AC-nya, listriknya mati pak. Nah, itu kan kasus begitu. Pak, AC-nya nyalain, kok listrik saya semua mati semua pak, turun pak. Oke bu, ya, mau kesana. Langkah kamu yang pertama adalah, kalau begitu-begitu tuh udah trouble berat biasanya ya. Kamu pertama cek kompresornya di posisi outdoornya. Kamu kapasitornya bagaimana? Oh, kapasitor kamu lihat di sini katakanlah 15 mikro, ya 15 mikro. Nah, kamu berpersiapan bawa di tas yang lebih gede ukurannya, gitu kan? Buat ngetes ini, buat mancing dulu dengan kapasitor yang lebih gede ukurannya. Tapi kalau sudah jalan, jangan kau pakai terus itu yang gede, kamu lepas lagi, ganti yang sebelumnya berapa? Ah, gitu kan? Karena SOP-nya ya segitu, di setengah PK buat ngetes tadi ini pakai 50 mikro, kamu lupa nggak pakai 50 terus ya, kompresornya makin tambah selesai itu ya kan, 2 hari sehari jebol itu kompresornya. Ya itu biasanya begitu ya. Langkah pertama kamu ganti kapasitornya dulu ya. Setelah kamu ganti, kamu bagaimana? Oh hidup, ya udah. Setelah kamu ganti tetap turun listriknya. Nah ini kasus. Ini udah kasus. Setelah kamu nyalakan ganti kompresor